terpesona bumi Aihula. Apa kabar Sobat Parekraf? Senang sekali saya Alex Ganda Subrata kembali hadir menyapa Sobat Parekraf yang pastinya dalam kegiatan podcast edisi pertama Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga Kabupaten Nias Barat. Tentunya saya nanti akan mengajak Sobat Parekraf untuk menyimak berbagai informasi terkait kegiatan maupun event yang akan ada dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias Barat. Sesuai dengan tema kali ini saya akan sebutkan yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun 2023. Dengan subtema kita kali ini yaitu Pemuda Nias Barat bersama memajukan Indonesia. Dan juga Sobat Parekraf, saya tidak sendiri nih. Untuk mengupas tema ini saya tidak sendirian dan saya akan ditemani oleh narasumber spesial saya. Saya akan perkenalkan langsung narasumber spesial saya ini. Ada Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias Barat, Ibu April Imelda Juwitahia SPD MSI. Apa kabar Ibu? Hai, kabar baik, Luar biasa. Saya lihat memang saat ini Dinas Pariwisata banyak sekali event-event kegiatan ya Bu ya. Dan Ibu saya lihat masih tetap fit dan menjaga kesehatan. Boleh spill dikit ya Bu? Harus Tips-tipsnya menjaga kesehatan ini Bu. menjaga kesehatan, pikiran yang harus selalu positif, berpikir positif dan harus selalu semangat dan selalu bersyukur dalam situasi apapun. Luar biasa sekali. Nah ternyata di tengah padatnya aktivitas menjalankan tugas kedinasan Ibu Kadis Pariwisata ini tetap menjaga kesehatannya nih, sehingga tugas-tugas kedinasannya berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Baik Bu, kita bahas ke topik kita hari ini Bu. Siap. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini Bu. Mungkin Ibu bisa sedikit ceritakan Ibu ya sejarah perjalanan Sumpah Pemuda ini dan juga nanti bagaimana memaknainya Bu. Wow, luar biasa menarik ini topik kali ini. Baik, saya akan menjawab Alex. Pada Kongres Pemuda II yang diadakan pada tahun 1928, berbagai organisasi pemuda dari seluruh Indonesia berpartisipasi. Beberapa organisasi penting yang turut serta dalam kongres ini antara lain nih. Nah, ini ada Jong Java. Ini sebuah organisasi pemuda yang berbasis di Jawa, terutama Jawa Tengah, yang memiliki pengaruh besar dalam Kongres Pemuda II. Selanjutnya ada Jong Sumatera Nenbon. Ini adalah organisasi pemuda yang mewakili pemuda Sumatera. Berarti kita ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian ini ada juga organisasi dari Jong Ambon. Nah, ini mewakili pemuda dari Maluku. Kemudian ada juga organisasi dari Jong Celebes. Ini adalah mewakili pemuda dari Sulawesi dan organisasi lainnya. Nah, selanjutnya dalam Kongres Pemuda II, para pemuda dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama ini bersatu menyuarakan semangat persatuan dan nasionalisme yang kemudian diwujudkan dalam Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, bagaimana memaknainya nih Bu ya? Nah, baik. Melalui pemahaman sejarah, edukasi generasi muda, partisipasi dalam kegiatan komunitas, dan menyuarakan nilai-nilai persatuan, kita dapat memaknai hari ini sebagai pengingat akan pentingnya bersatu dalam keberagaman budaya dan kontribusi aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, peringatan ini juga merupakan kesempatan untuk menghormati para pahlawan kita yang berjuang untuk kemerdekaan dan mendukung semangat persatuan di tengah tantangan zaman saat ini. Ya luar biasa sekali Bu ya, ternyata sejarah panjang Kongres Pemuda ini telah melahirkan Sumpah Pemuda ya Bu ya. Ya. Dan ini patut untuk kita maknai sebagai pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Nias Barat Bu. Nah pertanyaan saya selanjutnya Bu, bagaimana sih kondisi ideal karakter pemuda yang seharusnya dimiliki oleh pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Nias Barat ini? Pemuda itu harus futuristik, sosok yang memiliki pandangan jauh ke depan, memiliki mimpi dan cita-cita besar dalam membangun negeri. Jika pemuda terlalu pasrah dengan keadaan, itu bukan pemuda. Dibutuhkan pemikiran jauh dalam membangun masa depan. Selanjutnya ini Alex, pemuda juga harus berkarakter, sosok yang memiliki idealisme tinggi dan sulit terpengaruh oleh yang sifatnya pragmatis. Ini juga adalah modal yang sangat besar dalam membangun peradaban suatu bangsa maupun daerah. Nah, selanjutnya, pemuda juga harus inovatif dan punya mimpi, cepat dalam bertindak, dan tidak terlalu berpikir hal teknis. Nah, umumnya ide-ide tak terduga muncul dari kalangan muda. Inovasi yang muncul dari kalangan muda inilah yang hendaknya didukung oleh seluruh stakeholder termasuk pemerintah sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak.
Selanjutnya juga pemuda itu pantang menyerah, memiliki idealisme yang kuat dan kepercayaan diri yang tinggi untuk mewujudkan mimpi dan inovasi yang diyakininya. Wow, Itu. luar biasa Uh-uh. sekali ya. Ini karakter-karakter yang memang harus kita pedomani berarti ya Bu ya. Betul Nah, bagaimana sekali. Bu kondisi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Nias Barat nih Bu? Kemudahannya Bu ya terutama. Oke, baik. Kita sedikit bicara ini lebih spesifik terkait kepemudaan ini di Di Nias Kabupaten Nias Barat. Tapi mohon maaf sebelumnya jika misalnya dalam penyampaian ini juga ada yang kurang tepat. Ini masih hanya sebatas identifikasi kita Betul. ketika kita melihat kondisi di lapangan saat ini. Nah, kita melihat sangat prihatin dengan kondisi kita di mana saat ini Nias Barat itu masih tergolong daerah 3T, tertinggal, terbelakang, dan termiskin. Siapa yang membangun itu? Pemuda. Nah, masih minimnya lapangan kerja di Kabupaten Nias Barat. Ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda di Kabupaten Nias Barat. Hal ini tidak sebanding atau tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan-lulusan pemuda yang siap menjadi angkatan kerja, namun tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan saat ini. Hal ini yang benar-benar menjadi hal yang prioritas untuk jadi perhatian baik itu pemerintahan daerah, provinsi maupun pusat. Bagaimana cara kita membuka lapangan kerja khususnya untuk pemuda di Kabupaten Nias Barat. Selain itu juga masih banyak pemuda yang bergantung pada sektor pekerjaan yang diminati, yakni menjadi pegawai honorer di pemerintahan. Alex, ini sebenarnya saya sangat merasakan tidak sangat elok ketika pemuda hanya mengharapkan satu sektor pekerjaan. No, apakah Anda harus berpuas dengan gaji 1 juta, 2 juta? Masih banyak peluang yang bisa kita olah, potensi-potensi yang sudah ada di Nias Barat ini yang kita kelola, itu bisa menjadi lapangan kerja, bisa meningkatkan ekonomi kita, mengurangi angka pengangguran, mengurangi angka kriminalitas. Betul. Apabila lapangan kerja ini di sektor UMKM atau sektor industri lebih menengah ke atas bisa kita buka di Nias Barat, itu potensi sudah ada. Nah, selain itu permasalahan lainnya adalah kurangnya kreativitas dalam membangun wirausaha di kalangan pemuda di Nias Barat. Hal ini nantinya akan kita kupas tuntas. Ya, Bu, ya? Iya, ayo mari kita bergandengan tangan seluruh pemuda di Nias Barat ini. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Kreativitas apa yang harus kita lakukan? Dengan kita mengupas ini nanti di tanggal 28 Oktober ini kita Hari Sumpah Pemuda. Akan ada kegiatan ya Bu ya? Mungkin ini ada nanti sejarah baru Luar biasa. untuk pemuda Nias Barat. Nanti saja Bu, kita simpan dulu itu nanti Siap. menjadi kejutan buat kita Bu dalam sesi diskusi ini Bu ya. Ya. Nah, kalau kita bicara terkait permasalahan itu Bu, kita kesampingkan permasalahan yang ada di kepemudaan di Kabupaten Nias Barat. Ternyata Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Kabupaten Nias Barat benar-benar juga concern dalam mendorong pemuda-pemuda ini untuk melestarikan kebudayaannya. Tidak hanya itu, dan ini sudah terbukti dan mengukir prestasi ternyata Bu ya. Nah, bisa Bu jelaskan Bu, pemuda ini yang diajak oleh Dinas Pariwisata ini untuk melestarikan kebudayaannya di tingkat provinsi, bahkan terakhir ya Bu ya, mencatat proses prestasi di tingkat nasional, tampil di Istana Merdeka Jakarta Bu. Seperti apa itu Bu ceritanya? Boleh sedikit diceritain ke kita Bu? Oh wow. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Kebudayaan, Olahraga itu ada 4 bidang besar di dalamnya. Kita fokus dan concern membangun kepemudaan kita di Nias Barat dan khususnya lebih ke kebudayaan kita. Nah, Dinas Pariwisata sendiri di tahun ini banyak mengadakan event yang langsung melibatkan pemuda-pemuda Nias Barat, baik itu di tingkat di daerah, di provinsi maupun di nasional ini. Nah, semua kita ikuti. Yang pertama, Alex, ini bisa saya sampaikan informasi bahwa salah satu momen penting di tingkat provinsi kita mengikuti pagelaran Pekan Raya Sumatera Utara yang ke-49 pada 1 Juli tahun 2023 kemarin ini. Nah, keikutsertaan Dinas Pariwisata di Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 dengan tema Berikan Cerita Terbaik. Nah, acara ini menampilkan tarian Bumi Aihula yang menggabungkan tarian-tarian khas Kabupaten Nias Barat. Tarian tersebut dipersembahkan oleh 30 penari pemuda-pemudi daerah Kabupaten Nias Barat.
Tarian tersebut dipersembahkan oleh 30 penari pemuda-pemudi asal daerah Kabupaten Nias Barat. Nah, pagelaran ini juga turut mengukir prestasi dengan meraih penghargaan kesenian daerah terbaik dan pemandu pavilion terbaik yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan, dan tahun ini ya luar biasa kita mendapatkan predikat terbaik di Sumatera PRSU. Utara ya Bu ya? Betul, Wow, salah luar biasa satunya sekali. Nias Barat dan mungkin salah satunya dari Kepulauan Nias. Luar biasa sekali. Mm-mm. Ada lagi Bu mungkin prestasi yang diraih oleh pemuda-pemuda di Nias Barat ini? Oh ada, masih di tingkat provinsi. Ini adalah pemilihan putri pariwisata. Nah, ini dia. Nah, ini kita sudah mengikutinya juga pada bulan Juli Juli. juga, Bu. Pada bulan Juli yang sama, ini adalah kita mengirimkan putri terbaik Kabupaten Nias Barat ke Provinsi Sumatera Utara. Di situ Alexita mendapatkan juga prestasi yang luar biasa, di mana putri kita mendapatkan juara terfavorit dan juara 3 putri pariwisata Luar biasa. Sumatera Utara. Lagi-lagi pemuda Nias Barat mengharumkan nama Nias Barat di kancah provinsi ya, Bu? Betul sekali. Hmm. Nah, selanjutnya juga ini kita bicara ini level atas ini Oh. kalangan di tingkat nasional. Nah, ini adalah penampilan pemuda-pemudi Nias Barat berjumlah 150 orang tampil langsung di Istana Merdeka pada HUT Kemri ke-78 pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 di Jakarta. Nah, Kabupaten Nias Barat juga menarik perhatian di peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka dengan menampilkan tarian Bumi Aihula. Nah, rangkaian kegiatan pagelaran kesenian dalam rangka HUT Kemri ke-78 tahun 2023 ini juga memberikan kesempatan bagi Kabupaten Nias Barat untuk maju memperkenalkan kekayaan seni budaya lokal kepada dunia dan hadirin yang ada di Istana Merdeka yang datang dari berbagai kalangan di daerah maupun di seluruh Indonesia. Luar Itu dia. biasa Nah, sekali, ya. keberhasilan ini juga merupakan penampilan terbaik tarian Bumi Aihula di Istana Merdeka Jakarta. Tidak luput juga dari peranan pemuda Nias Barat yang penuh dengan bakat dan talenta di bidang kesenian dan kebudayaan. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi di samping permasalahan tadi ternyata pemuda-pemudi Kabupaten Nias Barat ini juga mengukir prestasi ya. Betul. Dan juga ini didorong oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Betul. Kabupaten Nias Barat. Ya. Nah, kalau kita bicara Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga Kabupaten Nias Barat juga mendorong peranan pemuda untuk maju nih, Bu. Betul. Tapi tidak hanya dari dinas saja ataupun Ya. dari pemerintah. Ini juga harus timbul dari pemudanya ini, Bu. Ya. Dan ini juga didasari dengan banyaknya wadah-wadah kepemudaan ya, organisasi kepemudaan ya, Bu. Bagaimana Ibu menilai atau melihat keaktifan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Nias Barat ini? Nah, baik. Perlu kita sampaikan ini, Alex, informasi bahwa terdapatnya organisasi kepemudaan yang terdata di Kabupaten Nias Barat ada sekitar 10 organisasi kepemudaan yang sudah terdata dan ini sudah resmi. Nah, ini salah satunya atau antara lain ini adalah ada Pemuda Pancasila, ada Pemuda Karya Nasional Kabupaten Nias Barat, ada juga Komite Nasional Pemuda Indonesia atau disingkat KNPI Kabupaten Nias Barat. Kemudian ada juga Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia atau disingkat dengan KPOT Kabupaten Nias Barat. Kemudian Ikatan Pemuda Nias Barat, IPNB, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Nias Barat, ada GAMKI, ada IPK, ada AMPI, ada Nadatul Ulama dan masih banyak lagi. Wow, luar biasa sekali ya, Bu ya. Dan bagaimana Ibu melihat organisasi-organisasi ini, Bu ya, kalau boleh tahu, Pak? Baik, setiap organisasi ini memiliki peran dan fokusnya masing-masing, seperti pengembangan kerohanian atau agama, kemudian juga penumbuhan sikap bela negara. Nah, kegiatan aksi sosial kemasyarakatan, pelestarian seni dan budaya, serta promosi olahraga. Nah, peran organisasi kepemudaan ini sangat penting dalam membantu kepemudaan di Kabupaten Nias Barat, mengembangkan potensi mereka berkontribusi pada masyarakat, dan juga menjaga nilai-nilai kultural serta kebangsaan. Nah, dengan keragaman organisasi ini, pemuda memiliki beragam wadah untuk mengaktualisasikan semangat kepemudaan mereka dan berperan aktif dalam memajukan daerah maupun negara. Luar biasa sekali ya. Nah, bagaimana Bu dengan prestasi di daerah nih, kalau kita boleh tahu, Bu? Ya,
Di daerah tidak kalah menariknya dengan yang dilaksanakan di provinsi maupun di nasional, di tingkat nasional. Di daerah ini sendiri yang paling booming saat yang telah berlalu itu adalah pelaksanaan Bupati Cup tahun 2023. Nah, ini yang seharusnya kita terima 32 klub, jadinya bertambah 40 Antusias ya, klub. Bu, ya? Begitu tingginya antusias pemuda, dan ini bukan hanya pemuda Nias Barat. Kita buka untuk umum, kita berikan wadah untuk Kepulauan Nias. Jadi seluruh klub di Kepulauan Nias hari itu hadir dan ikut juga memeriahkan pelaksanaan Open Turnamen Bupati Nias Barat Cup tahun 2023. Nah, selain itu juga kita telah melaksanakan event Pesta Budaya Rakyat. Ini lebih kita fokuskan ke kebudayaan, di mana juga hampir mayoritas kecamatan di Kabupaten Nias Barat ini ikut terlibat, dan luar biasa referensi musik, referensi tarian yang mereka dapatkan di situ yang sebelumnya belum pernah ada. Begitu bagusnya potensi-potensi yang sudah ada ini langsung bisa ter-up melalui event-event ini. Nah, ada lagi event yang masih belum selesai nih Alex, dan ini juga event yang memang fenomenal ya, kita Spektakuler sampaikan ya. spektakuler di Kabupaten Nias Barat adalah akan segera datang Aihula Manari. Nah, ini nanti kita laksanakan pada bulan November. Nah, ini juga sangat menarik sekali. Kenapa? Karena kita membuka satu wadah untuk anak-anak muda generasi milenial yang memiliki bakat ataupun hobi di bidang seni tari. Selama ini belum ada wadahnya, ayo Nias Barat memfasilitasi itu. Dan ini kita buka juga untuk umum, bukan hanya untuk pemuda di Kabupaten Nias Barat, di Kepulauan Nias juga. Nah, sehingga anak-anak muda ini termotivasi berkompetisi secara sehat dan secara positif juga. Mereka bisa menunjukkan bahwa saya mampu, saya bisa di bidang tersebut. Nah, sehingga Nias Barat ini dan Kepulauan Nias kaya akan keberagaman yang sangat indah, dan itu perbedaan-perbedaan itu yang akan menjadi pemersatu kita di suatu tempat gitu, Alex. Nah, kemudian event Aihula Manari ini juga akan mendapatkan berbagai sponsor dari luar, baik itu di tingkat provinsi maupun di pusat. Nah, begitu responnya mereka terhadap Nias Barat, dan ya kita berterima kasih ya, kita berterima kasih. Kenapa? Karena event-event yang kita laksanakan di Kabupaten Nias Barat ini sangat mendapatkan dukungan dan perhatian penuh dari luar. Nah, contohnya di Aihula Manari ini, Bank Sumut Pusat akan memberikan dukungan berupa nanti ini hadiah uang tabungan loh untuk kejuaraan daripada Aihula Manari ini. Juara 1, juara 2, juara 3, dan ditambah sponsor-sponsor lainnya yang akan nanti segera kita informasikan, dan ini tidak akan menyesal sih siapapun nanti anak-anak muda yang berwadah dalam satu kelompok organisasi yang ikut dalam event Aihula Manari ini tidak akan menyesal mereka, dan ini luar biasa terjadi tahun ini. Luar biasa sekali, Bu. Kita tunggu ya, Bu ya. Siap. Terima kasih Sobat Parekap, Anda masih bersama kami. Kami akan lanjutkan lagi bincang-bincang seru nih, Bu ya, terkait dengan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 ini, Bu. Nah, kita lanjut ke pembahasan ini, Bu ya. Bahwasanya memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, Bu, apa saja kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Barat ini? Nah, baik. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 nih tahun 2023, pemerintah Kabupaten Nias Barat akan menyelenggarakan beberapa kegiatan spesial pada hari itu nanti. Nah, kegiatan tersebut mencakup upacara penaikan bendera yang akan dipimpin langsung oleh Bupati Nias Barat sebagai pemimpin upacara, pembina upacara. Selanjutnya, upacara ini juga akan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, organisasi, Himpunan Pramuwisata Indonesia Nias Barat, pengajar muda Indonesia Mengajar, Sangrai Hula, Komunitas Putri Pariwisata Nias Barat, kemudian ASN, dan instansi vertikal lainnya. Nah, setelah upacara akan dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah antara pemerintah dan pemuda yang juga mencakup dialog interaktif kepemudaan. Ya, luar biasa sekali, Bu ya. Nanti setelah upacara akan ada temu ramah
dan Betul. juga dialog interaktif ya kepemudaan nih Bu. Nah ini menjadi hal yang menjadi menarik nih menurut saya nih Bu, yang perlu kita ulas lagi Bu. Nanti bagaimana keseruan pelaksanaan temu ramah ini dan juga dialog interaktif kepemudaan ini Bu, dan materi apa sih nanti yang akan dibawa Ibu dalam kegiatan ini? Nah baik, pemerintah Kabupaten Nias Barat akan menggelar kegiatan temu ramah dengan pemuda Nias Barat pasca pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda nih Alex. Nah, pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ini mencakup kegiatan dialog interaktif kepemudaan yang akan menampilkan sejumlah narasumber yang menarik, Wow. akan menyampaikan nanti materi dan ini tentu yang relevan dengan situasi pemuda Nias Barat saat ini. Nah, ini antara lain adalah berupa materi wawasan kebangsaan dan karakter building pemuda di Kabupaten Nias Barat. Kemudian juga materi tentang motivasi entrepreneurship, yakni membangun jiwa kewirausahaan anak-anak muda Nias Barat yang cenderung masih banyak bergantung pada pekerjaan honorer ini Alex. Acara ini juga akan menampilkan hiburan lain yang dikemas secara menarik dan Wow. sesuai dengan selera pemuda saat ini. Nah, selain narasumber, partisipasi aktif pemuda dalam dialog ini sangat diharapkan sehingga kita dapat bersama-sama mencari solusi-solusi konkret terkait dengan permasalahan kepemudaan di Kabupaten Nias Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi, motivasi, serta juga arahan kepada pemuda dalam membangun masa depan yang lebih baik dan peran aktif dalam pembangunan daerah. Ya, memang sangat menarik sekali Bu ya, dialog interaktif kepemudaan ini Bu. Ya, Nah, betul apa sekali. nanti Bu insight ataupun ilmu yang didapatkan oleh pemuda yang nantinya mengikuti kegiatan dialog interaktif ini Bu? Apa nanti manfaat yang diperoleh Bu? Manfaat dari kegiatan dialog kepemudaan ini sangatlah penting sekali. Yang pertama, ini pertukaran wawasan. Pemuda akan memiliki kesempatan untuk mendengar dan memperoleh wawasan dari narasumber yang berpengalaman. Ini juga termasuk dari pengusaha sukses dan pembicara lainnya. Ini juga dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk juga wawasan kebangsaan, motivasi berwirausaha, dan karakter building. Kedua, ini adalah motivasi dan inspirasi. Dialog kepemudaan dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada pemuda untuk mengembangkan potensi mereka. Success story narasumber dapat menjadi ini motivasi yang kuat bagi pemuda untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan pribadi. Ya, luar biasa sekali Bu ya, dialog interaktif kepemudaan ini bisa menjadi solusi buat para pemuda nantinya untuk mau berubah dan juga mau menjadi agen perubahan memajukan Indonesia nih Bu. Nah, kalau kita melihat dari yang kita bahas di awal tadi Bu, terdapat permasalahan-permasalahan kepemudaan nih Bu. Salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan berwirausaha. Mungkin Ibu bisa ceritakan ke kita langkah-langkah memanfaatkan potensi Kabupaten Nias Barat ini sebagai peluang usaha nih Bu. Seperti apa nih Bu? Iya, baik. Sangat terbuka luas peluang berwirausaha di Kabupaten Nias Barat saat ini, Alex. Antara lain, pertama, potensi alam yang melimpah di Kabupaten Nias Barat ini memiliki komoditi unggul di sektor pertanian, perikanan, dan sektor pariwisata. Nah, di sektor pertanian, misalnya, ini kita ada kelapa, ada pisang. Ini hanya 2 jenis loh yang saya sebutkan, Alex. 2 potensi ini tidak akan pernah habis di Kabupaten Nias Barat. Dari zaman nenek moyang kita selalu ada kelapa dan selalu ada pisang. Ya, Bu, ya? Berlimpah sekali. Namun sangat disayangkan sekali sampai saat ini bahan baku itu dijual terus keluar. Tidak bisa kita kelola di sini. Ini yang seharusnya menjadi aset kita, yang memang seharusnya menjadi potensi-potensi yang sangat membangun ekonomi kita di Kabupaten Nias Barat. Nah, coba bayangkan ini, saya cerita sedikit ini sangat menarik sekali. Potensi di sektor pertanian ini kelapa. Kelapa banyak di drop. Bayangkan sekarang dengan harga kelapa yang sangat rendah, itu bisa sekitar 10 kiloan. 1 kiloan itu mungkin paling 2.500, saat ini 2.300. Kita jual itu bahan bakunya 10 kilo, itu mungkin sekitar 23.000, 25.000 keluar. Kalau kenapa nggak kita olah di sini? Coba kalau kita olah kelapa itu 10 kilo kelapa itu bisa kita jadikan, kita olah menjadi VCO. Mungkin bisa dapat 1 liter VCO. Coba bayangkan Alex,
harga VCO 1 liter itu 200.000 minimal kalau kita ekspor keluar. Begitu juga dengan kelapa ini, bisa dijadikan dia sebagai minyak kelapa yang bisa kita konsumsi sehari-hari untuk menggoreng, menumis, memasak dan lain sebagainya. Nah, kandungan gizi, vitamin, protein yang ada dalam minyak kelapa ini jauh lebih bagus dibanding dengan minyak-minyak lainnya ini. Nah, mungkin ini bisa jadi produk yang komersil untuk bisa kita manfaatkan di Kabupaten Nias Barat. Contohnya minyak kelapa ini kita pakai di Nias Barat, nggak usah dulu terima deh minyak dari luar, biar ini kita butuh. Di samping juga harganya yang agak rendah karena kan nggak pakai ongkos lagi nih Alex. Minyak dari luar kan harus ada ongkosnya dihitung sehingga nilainya mahal. Nah kalau ini rendah, turun nilainya sehingga terjangkau, masyarakat itu bisa membeli minyak goreng karena saat ini kan sangat melonjak harga minyak goreng. Begitu juga dengan VCO. VCO itu sangat disayangkan, begitu banyak manfaatnya. Bisa untuk juga kecantikan kosmetik, bisa juga untuk menambah daya tahan tubuh. Kalau misalnya kita luka juga, obat-obatan juga dan lain sebagainya, itu VCO itu banyak manfaatnya. Mungkin nanti Dinas Teknis Kesehatan bisa mengupas tuntas terkait hal ini. Nah, selanjutnya Alex itu pisang. Tadi saya sebut pisang itu ya. Pisang itu setiap minggu puluhan truk itu dijual keluar. Sama dengan bahan baku kelapa tadi dijual keluar. Kenapa nggak kita olah? Satu tandang pisang di sini, saya tanya-tanya ini ke masyarakat, berapa sih harga pisang mereka jual? Itu satu tandang ada 15.000, 20.000. Bayangkan Alex. Itu kalau dikelola satu tandang pisang itu mungkin bisa dijadikan dikelola dia tepung pisang, bubur bayi atau keripik-keripik yang memang sangat-sangat enak untuk dinikmati. Nah itu mungkin satu tandang itu bisa menghasilkan ratusan ribu Alex, bayangkan itu. Nah ini saatnya harusnya pemuda Nias Barat mengelola itu sehingga tercipta lapangan kerja, perekonomian masyarakat naik, itu angka kriminalitas juga makin turun. Nah, hal-hal ini yang akan menjadi perhatian kita, khususnya pemuda di Nias Barat ini mau dibawa kemana? Potensi-potensi ini sangat disayangkan. Potensi ini kita jual keluar itu akan jadi brandnya Kota Medan, brandnya Sibolga, brandnya Padang atau daerah mana yang membawa itu. Sementara bahan bakunya dari Nias Barat. Kapan ada produk lokal Nias Barat yang akan menjadi brand Nias Barat? Ini satu pertanyaan buat kita untuk bisa kita pecahkan bersama-sama. Selain itu di sektor perikanan dan kelautan, nah ini tidak kalah melimpahnya hasil laut kita Alex saat ini. Sangat disayangkan. Ini saya berbicara sedikit ini berdasarkan dengan fakta di lapangan. Saya juga orang Sirombo, dekat dengan laut. Ini jarak laut dengan rumah itu kurang lebih 2 km. Saat ini ikan kita kekurangan di Nias Barat. Bahkan ikan dari Gunung Sitoli, dari Nias Selatan dijual di Nias Barat. Why? Sementara Nias Barat itu dikelilingi lautan yang sangat luas dengan hasil ikan yang melimpah. Betul. Kenapa kita kekurangan? Ditambah dengan nilai ikan sekarang ini per kilo itu Alex bisa mencapai angka 65.000 ke 75.000. Wow. Ya, fantastis. Coba bayangkan sekali. Nah, itu masalah-masalah yang belum terurai ini seharusnya akan menjadi fokus kita. Ayo pemuda, mari kita kerjakan sama-sama, cari solusi bareng-bareng. Kalau soal misalnya pembiayaan, soal anggaran-anggaran ini, itu kita akan bantu koordinasikan ke pusat, gitu Alex. Nah, selanjutnya itu kita memiliki air laut yang gratis, Alex. Gratis. Kita ambil berapa sebanyak apapun itu kita kelola menjadi garam ini. Kenapa tidak? Betul. Garam ini bisa nanti kita produksi menjadi kita produksi di Nias Barat dan kita manfaatkan di Nias Barat. Yodiumnya ayo Dinkes, brandnya ayo dinas mana yang terkait, izinnya segala macam. Drop dulu, stop dulu garam dari luar, pakai garam Nias Barat. Itu juga sama manfaatnya, khasiatnya sama, rasanya juga sama gitu. Sehingga nilai penjual harga-harga garam yang biasanya 5.000, 10.000 itu angkanya bisa kita tekan 2.000, 3.000. Kenapa? Karena biaya produksinya tidak terlalu besar, itu dilaksanakan di Kabupaten Nias Barat. Dan juga sumber dayanya melimpah. Betul. Nah, setelah kebutuhan Nias Barat terpenuhi, drop ke Kepulauan Nias. Setelah itu ekspor keluar.
Luar Itu biasa. bisa menjadi produk unggulan daerah Kabupaten Peluang Nias usaha Barat. ya Bu ya. Betul sekali. Nah, yang tidak kalah menarik ini sektor kita ekonomi kreatif dan di bidang kepariwisataan. Sangat disayangkan sekali, Alex. Saat ini sedang menggeliatnya kepariwisataan kita dengan angka kunjungan tamu yang setiap event itu sampai puluhan ribu orang. Coba kemarin bayangkan di Bupatika, itu sampai puluhan ribu orang hadir selalu di Nias Barat. Souvenir kuliner itu sangat terbatas. Betul. Sangat disayangkan sekali. Souvenir begitu banyak bahan-bahan baku yang ada di sekeliling kita. Tinggal kita sekarang mengolahnya. Gitu. Pemuda lah yang berperan di situ. Sehingga lapangan kerja terbuka. Luas. Angka pengangguran menurun dan angka kemiskinan juga menurun. Ekonomi masyarakat bisa menggeliat gitu. Dengan banyaknya kunjungan akan membeli souvenir kita ini, akan membeli kuliner yang ada di Nias Barat gitu. Pada dasarnya orang datang ke tempat wisata itu dia membuang uang, yang penting dia dapat kenikmatan, dia dapat kebahagiaan di situ. Itu kekurangan kita di Nias Barat saat ini, masih belum kita melihat peluang-peluang yang baik itu. Di sektor ekonomi kreatif ya Bu ya. Betul sekali. Nah, selain itu juga program-program bantuan dari lembaga keuangan seperti Bank Sumut juga merupakan peluang yang sangat berharga. Pemuda dapat memanfaatkan program-program ini untuk mendapatkan modal usaha, pelatihan ataupun dukungan lainnya yang dapat membantu mereka mengembangkan bisnis mereka. Nah, ini juga membuka pintu bagi pemuda untuk memulai usaha sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan yang secara tidak langsung ini dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Nias Barat. Luar biasa Betul. sekali Bu ya. Sangat banyak dan konkret nih Bu ya. Ya, itu masih sedikit loh ya, masih sedikit lagi potensi-potensi yang kita sebut. Masih banyak lagi ya yang bisa kita gali. Betul Bu ya. sekali. Luar Mungkin biasa. nanti di sesi-sesi lain akan kita kupas secara rinci apa aja sih peluang-peluang potensi usaha yang memang bisa dan sangat berkesempatan baik untuk pemuda-pemuda ini. di Dan Kabupaten pastinya Nias akan Barat. meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Kabupaten Nias Barat. Betul. Baik, Betul sekali. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, terakhir Bu, kita di segmen terakhir ini Bu, apa harapan Ibu dan pesan-pesan Ibu kepada pemuda di Kabupaten Nias Barat secara khusus dan juga pemuda di Kepulauan Nias secara umum? Baik, saya memiliki harapan besar secara pribadi dan dari hati kecil saya memiliki harapan yang begitu besar terhadap pemuda-pemuda di Kabupaten Nias Barat. Kenapa? Karena pemuda inilah yang membangun bangsa. Pemuda ini juga yang mengajak, ayo semangat, membuka peluang-peluang usaha. Saya berharap pemuda di Kabupaten Nias Barat ke depannya akan lebih baik lagi, akan lebih termotivasi lagi. Ayo dong, kita berusaha nih. Kita harus menciptakan lapangan kerja. Jangan menuntut, terlalu banyak menuntut. Tapi ayo bertanya kepada dirimu sendiri, apa yang sudah saya perbuat untuk daerah saya, untuk negara saya. Jangan tanya apa yang diberikan negara untuk saya. No, itu bukan jiwa seorang pemuda. Nah, udah saatnya kita nih Alex, hilangkan kegengsian untuk berwirausaha. Ayo, kita ciptakan lapangan kerja, mari kita bekerja sama, mari kita bergotong royong, mari kita memberikan ide, memberikan saran, memberikan kritikan yang tentunya bersifat membangun. Sangat disayangkan sekali apabila pemuda-pemuda kita di Kabupaten Nias Barat ini lebih banyak menjudge, lebih banyak menyalahkan, lebih banyak menuntut daripada memberi. Betul Bu. Jadi itu bukan karakter seorang pemuda, itu bukan jiwa seorang pemuda yang sejati. Silakan, ayo bersosialisasi, silakan juga ayo kita berdebat, silakan kita juga berkompetisi yang tentunya ke arah yang lebih baik gitu. Menurut saya sih Alex, sedikit berbicara tapi banyak bertindak. Waduh, itu dia. Gitu. Ya. Itu pesan saya kepada pemuda di Kabupaten Nias Barat. Jadilah pemuda yang membangun bangsa, jadilah pemuda yang membangun daerah Nias Barat. Tanggung jawab kita bersama mengeluarkan Nias Barat ini
dari kategori daerah tertinggal, termiskin, dan terluar. Tentunya dengan kerjasama pemuda di Kabupaten Nias Barat. Itu harapan kita. Wah, luar biasa sekali Bu ya, harapan dan pesan-pesan Ibu terhadap pemuda yang ada di Kabupaten Nias Barat. Saya coba tarik kesimpulan dari perbincangan kita pada hari ini Bu, bahwasanya sudah saatnya pemuda di Kabupaten Nias Barat ini bangkit, semangat dan juga berubah dan tidak gengsi lagi untuk Betul. berwirausaha. Betul. Jadilah pemuda yang banyak bekerja, sedikit saja berbicara. Betul. Just do it ya. Luar biasa sekali Bu, dan semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan inspirasi dan juga informasi penting kepada sobat parekraf yang menyaksikan podcast ini, dan juga kepada teman-teman ataupun pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Nias Barat. Terima kasih Ibu Kadis Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga Kabupaten Nias Barat, Ibu April Imelda Jutaya, dan juga terima kasih kepada sobat parekraf telah hadir mau menyimak kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Salam pesona bumi Aihula. Ya ahobu.